Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan saya semua sudah bangun dengan sehat dan segar, penuh semangat baru dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 17 Mei 2022. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-4. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua orang berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman, menyikapi kritikan dan memberikan topangan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan terus memimpin perjalanan pertumbuhan gereja sejak keturunan Roh Kudus. Seiring pertambahan orang yang menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus Kristus, makin bertambah pula lah kesukaran-kesukaran yang harus mereka hadapi. Pada waktu mereka masih berjumlah sedikit, persaudaraan erat karena masih mudah diurus dan harus diakui mengurus kelompok besar orang banyak, makin lama makin sukar juga. Akhirnya gereja ideal yang mula-mula mulai menghadapi masalah. Apa yang dilakukan para rasul semakin tidak memenuhi harapan orang banyak. Pelayanan mereka sedang dikritik. Tidak selalu apa yang dilakukan diterima semua pihak. Karena itu, sikap yang tepat dalam merespon sebuah kritik menjadi hal yang sangat penting dalam pelayanan. Persoalan apakah yang terjadi? Terjadilah sungut-sungut tanda ketidakpuasan pelayanan diakonia kepada janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani terabaikan. Kelompok ini adalah orang-orang Yahudi yang sebelumnya tinggal di daerah Yunani, lalu memilih tinggal di Yerusalem. Mereka merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil. Dan masalah tersebut sampai juga ke telinga ke-12 rasul. Mendengar masalah ini dengan cepat direspon oleh para rasul. Mereka tak mengabaikannya, melainkan menganggap hal ini adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan. Maka mereka mengumpulkan semua umat untuk rapat. Ini rapat yang kedua terbentuknya persekutuan umat pengikut Yesus Kristus. Rapat yang pertama dahulu ketika memilih Matias menggantikan Yudas Iskariot, dan ini dihadiri hanya 120 orang. Bisa jadi rapat kali ini dikunjungi lebih dari 1.000 orang. Kesempatan bagi rasul memaparkan duduk persoalannya, dan semua orang menerimanya dan mengertinya dengan baik. Usulan rasul-rasul adalah memilih 7 orang dari umat khusus mengurus pelayanan diakonia, yakni mengatur pemberian kepada janda-janda. Namun mereka yang akan dipilih bukanlah orang sembarangan. Mereka harus memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan para rasul, dan saya percaya itu adalah karena pimpinan Roh Kudus. Orang-orang yang akan dipilih adalah orang-orang yang terkenal baik atau mempunyai reputasi baik dan yang penuh roh dan hikmat. Persyaratan orang yang terkenal baik ini sangat penting sebab pelayanan ini membutuhkan orang yang jujur, tak memihak dan dapat dipercaya. Mengelola kas, keuangan, dan juga harta benda dari kelompok para murid. Mengingat hal yang terjadi sekarang ini adalah umat sedang sensitif dengan penerimaan. Ada yang merasa dibeda-bedakan. Dan orang yang akan dipilih ini adalah orang yang dapat dipercaya, sehingga dapat membagi dengan jujur dan adil. Syarat penuh roh berarti orang yang secara konsisten hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang terpilih itu membuktikan bahwa mereka senantiasa berada di bawah pimpinan dan pengaruh Roh Kudus. Sudah pasti keinginannya adalah keinginan roh, sehingga mengeluarkan buah-buah roh dalam kesehariannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan buah-buah roh lainnya. Rupanya tidak semua murid pada waktu itu dikuasai oleh Roh Kudus, sebab mereka gagal hidup setia seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Penuh hikmat berarti memahami pengetahuan, hidup bijaksana, sangat memang penting.
sebab mengingat pembagian diakoni memerlukan hikmat, agar tidak ada rasa cemburu muncul lagi dalam persekutuan umat. Sehingga jika keadaan berlangsung dengan baik, pelayanan para rasul fokus pada pelayanan berdoa dan memberitakan firman. Saudara-saudaraku, tes ini mengajarkan kepada kita, jika ada masalah sebaiknya segera direspon, kritikan harus diterima dengan terbuka. Penting untuk belajar agar segera menyelesaikannya, tidak mengabaikannya atau bersikap reaktif atau mencari kambing hitam. Ke-12 murid itu mengumpulkan semua murid dan melakukan klarifikasi dengan mendengar dan mencari solusinya, serta memohon campur tangan Tuhan atas masalah-masalah yang mereka hadapi. Jika mereka mengabaikan kritik tersebut, tentu hal itu mengganggu pelayanan para murid dan kemudian tidak lagi fokus pada pelayanan utama, yaitu berdoa dan memberitakan firman. Syukurlah jemaat menerima usulan yang baik itu dan terpilihlah 7 orang yang bermoral baik, berhikmat dan penuh dengan Roh Kudus. Dari teks ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita harus belajar menerima kritikan dan memberi kritikan secara tepat. Bayangkan kalau masalah itu berlarut-larut, banyak masalah yang lebih besar bisa terjadi. Saudara, persoalan yang sering kita hadapi sekarang adalah kita tidak terbiasa memberikan dan menerima kritik dengan baik. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah kritik yang membangun, sebab memang faktanya ada juga kritik yang dengan sengaja dibuat untuk menghancurkan orang lain. Hal ini menjadi model gereja-gereja sekarang, bahwa di sekitar kita selalu saja ada saudara-saudara yang memang sedang menghadapi kelemahan, baik secara fisik maupun kelemahan secara rohani. Mereka lah yang membutuhkan topangan saudara-saudara seiman. Gereja yang benar adalah yang memiliki kepekaan, memperhatikan mereka yang lemah. Bukankah tujuan Yesus masuk ke dalam dunia adalah untuk mengalami, merasakan dan menolong mereka yang sedang butuh topangan? Itulah sebabnya para rasul mengusulkan agar ada tim yang khusus melayani kebutuhan saudara-saudara yang lemah, sebab Tuhan tak menginginkan ada di antara mereka terabaikan. Saudara-saudaraku, marilah kita introspeksi diri dalam kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan ini. Jika kita adalah umat Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus, maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita dapat berperan dalam pertumbuhan gereja dan persekutuan di mana kita ada. Mari kita membiasakan diri untuk menerima dan memberi kritikan secara tepat dengan hati yang terbuka agar tidak timbul masalah yang lebih besar lagi. Ingatlah bahwa panggilan kita di dunia ini adalah memberikan topangan bagi saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudaraku, mereka akan selalu ada di sekitar kita, agar kita dapat tertawa bersama dan menangis bersama, sebab kita adalah satu tubuh Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat memberikan kritikan dan menerima kritikan dalam kasih-Mu, agar kami dapat bertumbuh bersama di dalam Dikau. Tolonglah kami, kuatkan dan gerakkanlah hati kami untuk mengambil bagian dalam kesusahan, kelemahan saudara-saudara kami di muka bumi ini. Kami berdoa supaya hidup kami ini dapat menjadi berkat, selalu menjadi saluran yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Kepada segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah pagi hari ini mereka menemukan remah dari firman-Mu, yang mereka jadikan sebagai pegangan di dalam melanjutkan tugas dan panggilan kami masing-masing di tempat di mana kami berada. Apapun keadaan umat-umat-Mu pada hari ini ya Tuhan, sertailah mereka. Engkau tahu apa yang terbaik dan apa yang mereka butuhkan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, bersama keluarga kami, bersama jemaat kami, bersama saudara-saudara seiman kami. Biarlah Tuhan menuntun kehidupan kami bersama di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.